Ya, untuk jadi kaya nggak perlu tahu semua. Untuk menjaga uang sebagai orang kaya, otak lu perlu cukup. Jarang orang yang nggak ada fokus kayak gitu bakal kaya. Investasi yang paling utama yang bisa kita buat adalah mau invest dalam apa? Ya, untuk anak muda. Properti, saham atau dana reksa, kripto, dan ada macam-macam lagi ya opsi yang bakal become available gitu. For me, yang pertama adalah investasi yang paling penting yang bisa kita buat adalah investasi di sini. Karena untuk kita jadi kaya di luar, di sini perlu jadi kaya dahulu. Tahu nggak, banyak orang yang menang judi, ataupun yang menang loteri, ataupun yang menang harta daripada papa mamanya yang meninggal, wasiat dan apa semuanya tuh. Mereka tuh udah beberapa tahun kembali miskin karena otaknya belum siap. Untuk menjaga uang sebagai orang kaya, otak lu perlu cukup. Kalau otaknya belum siap, nggak akan bisa jaga. Ya, apa yang kita dapat itu pasti akan hilang. To become a millionaire, perlu ada millionaire mind terlebih dahulu. To become a billionaire, perlu ada billionaire mind terlebih dahulu. Kalau nggak, kita nggak akan dapat simpan. Jadi, investasi yang paling utama yang bisa kita buat adalah ini dahulu. Nah, nomor 2. Kalau hari ini penghasilan bulanannya daripada segi gaji, bawah daripada 10 juta per bulan, jujur saya ngomong, fokus kita itu sebenarnya kurang strategis kalau kita tuh fokus kepada investasi. Saya malah lebih menyarankan kita tuh fokus kepada building learning skill yang bisa memberikan kita karir yang mempunyai penghasilan yang lebih baik. It's far more productive ya. Kalau penghasilan kita hari ini 8 juta, to learn a skill set yang bisa dapat penghasilan 20 juta per bulan dalam masa 2 atau 3 tahun, berbanding dengan coba investasi 200 ribu per bulan. Nah, nomor 3, bila ilmunya udah siap, karirnya juga udah oke, udah bisa ada simpanan, dan mantap. Dan waktu itu kita boleh lihat apa investasi yang bisa kita buat. Dan investasi ada 2 jenis guys. Satu yang bisa dapat leverage ataupun menggunakan OPM, other people's money, dan yang enggak ada leverage. So, properti itu wajib dibuat karena itu adalah satu-satunya aset kelas yang kita tuh bisa leverage menggunakan OPM. Kita tuh bisa meminjam uang daripada bank untuk beli aset itu. Dan kita bisa menggunakan hasil sewaan untuk bayar uang kepada bank itu. Jadi, belinya pakai duit orang lain, duit bank, bayarnya juga pakai duit daripada hasil sewaan. Jadi OPM. Ya. Karena kalau Anda pintar, Anda bisa mendapatkan aset bernilai 20 miliar bila udah sampai ke umur persaraan tanpa menggunakan apa-apa modal, cuma gunakan konsep OPM, other people's money, dalam properti. Nah, di other investasi yang lain-lain sama ada saham, reksadana, ataupun emas, ataupun kripto, itu bergantung kepada ilmu lu, kemampuan lu, kepakaran lu di mana. Ya, untuk jadi kaya nggak perlu tahu semua, tapi perlu tahu 1 atau 2 dengan cara yang mendalam. Fokus, bukan jadi orang yang kalau kripto trending, udah aku main kripto. Kalau emas trending, aku pergi main emas. Properti trending, aku pergi main properti. Jangan guys. Jarang orang yang nggak ada fokus kayak gitu bakal kaya. So ingat ya guys, lu miskin hari ini nggak apa-apa. Yang penting jangan kekal bodoh, karena yang kekal bodoh itu pasti kekal miskin. Ya, kalau lu hari ini miskin tapi udah pintar, udah ada ilmunya, nggak akan kekal miskin. Itu saya garanti. Oke, so guys, kekal miskin nggak apa-apa hari ini. Yang penting jangan kekal bodoh.